Percintaan orang Karo tempo dulu sangat unik. Gaya bercinta masyarakat Karo dahulu begitu penuh liku-liku. Segala perjuangan untuk mendapatkan jantung hati harus secara gigih dengan berbagai ketentuan adat sebagai hukum tak resmi. Seorang pemuda yang telah dewasa disebut anak perana. Dikatakan anak perana jika ia sudah berhak mengenakan celana panjang atau seluar gedang, dan sudah berhak tidur bersama pemuda lainnya di jambur. Sedangkan tanda-tanda seorang wanita telah dewasa dan disebut si muda-muda, apabila sudah berhak mengikuti acara guro-guro aron. Sudah menjadi adat dan kebiasaan dalam masyarakat Karo, kalau di satu keluarga sudah ada anak perana atau si muda-muda untuk secepatnya dinikahkan. Sehingga jika si orang tua bertemu dengan anaknya, maka pertanyaan yang selalu diajukan adalah kapan menikah. Saking seringnya orang tua menanyakan pertanyaan tersebut, maka biasanya si anak perana atau si muda-muda langsung pergi menghindarkan percakapan. Jadi, ada indikasi di zaman dulu, kalau anak perana dan si muda-muda yang belum menikah jarang sekali berada di rumah. Kalau anak perana memang sudah berkeinginan untuk menikah untuk laki-laki, maka pertama kali ia akan melakukan ngaras-ngaras, yaitu pergi ke kota lain untuk mencari calon kekasihnya. Jika memang sudah ada wanita yang cocok, maka si anak perana akan berusaha mengenalnya. Cara berkenalannya juga beragam, ada secara bertutur, lewat teman dan lain sebagainya. Setelah pemuda menjatuhkan pilihan pada gadis pujaannya, maka memasuki tahap naki-naki atau pendekatan. Untuk saling mengungkap perasaan masing-masing, mereka bertemu malam hari. Naki-naki dapat dilakukan oleh anak perana dari desa lain, atau dari desa yang sama. Jika dia berasal dari desa lain, sudah menjadi keharusan bagi anak perana itu, untuk bergaul dengan anak perana desa setempat. Tujuannya agar keamanan terjamin, dan dapat tidur di jambur desa, serta bisa memanfaatkan pemuda desa untuk kelancaran naki-naki yang dilakukannya. Biasanya pertemuan itu mempergunakan bahasa Karo halus dan tinggi, sekaligus untuk menunjukkan kebolehannya dalam berbahasa kiasan. Untuk dapat memahirkan diri dalam sastra naki-naki ini, terkadang mereka berguru pada orang tua yang lebih berpengalaman. Sastra naki-naki disebut cakap lumah. Pertemuan naki-naki ini memakan waktu cukup lama, bahkan sampai bertahun-tahun. Pada masa inilah keduanya saling mengenal secara pribadi tentang sifat-sifat dan karakter masing-masing. Selama proses naki-naki, bisa juga muncul saingan. Suatu hal yang lumrah terjadi sepanjang masa, terjadi kompetisi antara dua atau lebih anak perana. Baik kompetisi sehat maupun tidak sehat. Setelah keduanya saling mengenal betul dalam sifat, karakter, keturunan, dan akhirnya sampailah keduanya pada satu kesimpulan untuk membentuk rumah tangga melalui pernikahan. Percintaan orang Karo tempo dulu memang unik. Berhubung transportasi nyaris tidak ada, perjuangan berjalan ke desa sang pujaan hati terkadang memakan waktu berhari-hari. Perjuangan ini pula yang menghantarkan masyarakat Karo pada keagungan cinta dalam tatanan adat. Sehingga di zaman dahulu jarang sekali terjadi perceraian. Percintaan orang Karo tempo dulu, kiranya bisa menjadi bahan pembelajaran bagi kita dalam bertutur, dan menghargai perjuangan cinta, yang tidak ternilai dalam hidup. Sekian cerita singkat kisah percintaan orang Karo tempo dulu. Kita terlebih dahulu diajak kembali kira-kira 100 tahun yang lalu. Kondisi kehidupan masyarakat Karo pada saat itu masih cukup sederhana dalam segala aspek. Populasi penduduk belum ramai,
perkampungan masih kecil, ada 2 atau 3 rumah adat Siwaluk Jabul ditambah beberapa rumah sederhana. Kalau sudah ada 10 rumah adat, baru dapat dikatakan perkampungan tersebut ramai. Sarana dan prasarana jalan belum ada, hanya jalan setapak yang menghubungkan satu kampung dengan kampung yang lain. Kegiatan ekonomi dan perputaran uang hanya baru sebagian kecil saja. Hanya pedagang yang disebut dengan perlanja sirah yang sesekali datang untuk berdagang secara barter. Pekerjaan yang dilakukan hanyalah sawah dan ladang. Ditambah menggembalakan ternak bagi pria dan menganyam tikar bagi wanita. Pemerintahan yang ada hanya sebatas pemerintahan desa. Percayaan yang ada adalah animisme, dinamisme yang disebut sifmena. Namun demikian kehidupan berjalan terus, meneruskan generasi. Perang yang dikatakan dewasa bagi seorang pria adalah ketika dia telah dapat membuat tukar atau membuka ladang. Bagi wanita telah dapat menganyam tikar dan memasak nasi dan lauk-lauk. Proses ataupun tahapan yang akan dilaksanakan bila ingin berkeluarga pada pria dewasa dinamai anak prana, dan wanita dewasa dinamai si muda-muda. Ada 5 tahapan yang harus dijalankan, yaitu: setelah pemuda menjatuhkan pilihan pada gadis pujaannya, maka tahap selanjutnya adalah nahi-nahi atau pendekatan. Tetapi harus sesuai dengan adat karo, tidak sumbang atau tidak satu marga. Jika sudah saling menyukai, diteruskan dengan membawa si wanita nangke ke rumah anak berusi pria. Sebagai tanda melalui perantara diberikan penading kepada orang tua si wanita. Orang tua si wanita seolah-olah kaget menerimanya, seakan mereka tidak tahu dan tidak menyetujuinya, dan seterusnya. Namun demikian 2 atau 3 hari kemudian beberapa orang ibu-ibu menemani ibu si wanita menghantarkan nasi atau makanan kepada anaknya. Lakukan pembicaraan dengan pihak pria mengenai kelanjutannya, dan seterusnya. Setelah dilakukan pembicaraan dengan yang baik antara kedua belah pihak, berikutnya pihak pria mendatangi pihak keluarga si wanita bersama sembuya, semina dan anak burunya. Demikian pula pihak wanita bersama sembuya, semina dan anak berunya telah bersiap menyambut kedatangan pihak pria. Yang datang terbatas, cukup membawa 1 atau 2 ekor ayam untuk digulai dan beras secukupnya. Biasanya malam setelah selesai makan dilaksanakan pembicaraan ataupun musyawarah. Isinya hanya satu, yaitu meminta kesediaan dengan senang hati dari orang tua si wanita dalam keinginan anaknya menikah. Ikut juga dukungan dari anak beru. Bila sudah bersedia dan dengan senang hati orang tua si wanita, maka acara tersebut telah selesai. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Esokan harinya pihak si pria beserta kedua calon pengantin dapat langsung pulang. Biasanya acara ini dilaksanakan pada saat pekerjaan tidak begitu sibuk. Acaraan ini harus dihadiri lebih lengkap dan lebih penting. Nalo bre-bre harus dipanggil. Lengkap dengan sangket nelu. Hanya dilakukan malam hari atau pagi menjelang siang hari. Dalam acara ini yang dibicarakan adalah mengenai pelaksanaan pesta adat, kapan waktunya yang harus ditanggung, dan berapa utang adat yang harus dibayarkan.
tahapan terakhir, semua akan berkumpul pada pesta adat seperti yang telah disepakati bersama. Tempat pesta dilaksanakan di tempat lapang atau di bawah kayu rindang. Pada saat pesta panas terik, maka anak beru kedua belah pihak akan mendirikan tempat berteduh yang terbuat dari kayu, daun rumbia atau daun pelepah kelapa. Tempat duduk dan kayu bakar telah dipersiapkan oleh pihak si wanita. Akan pada saat itu fasilitas apapun tidak ada, maka diminta kepada penduduk desa untuk memasak makanan. Masing 2-3 tumbak berikut dengan sumpitnya dan membawanya ke tempat pesta dilaksanakan. Waktu dulu tidak ada pidato-pidato seperti sekarang ini. Bu Singalo Brebre memberikan hadiah dan doa restunya. Bahkan pernikahan menurut adat telah selesai. Ia akan dijalankan terlebih dahulu ziarah raja. Ditangani oleh penghulu atau pemerintah, besarnya 15 uang perak dinamakan simejur. Diberikan kepada seluruh komponen yang berhak menerima, yaitu ulu emas, benak emas, perkebun, perbibin, perkemberan, dan lainnya. Setelah itu 60 uang perak tunjukkan untuk pihak si wanita. Lebihnya dinamakan sepet-sepet dijalankan oleh anak beru kedua belah pihak saja. Secara pernah karo isahkan kami. Demikianlah sekilas kronologis proses pernikahan pada suku Karo dan pesta adatnya pada zaman dulu. Hal ini sebagai kilas balik sesuai dengan zamannya.